Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di debat kelas Q1 antara kelompok 3 dan kelompok 4. Perkenalkan, saya Niken Arisandi selaku moderator dalam sesi debat kali ini. Diskriminasi pada kesetaraan gender terjadi di seluruh dunia. Kesetaraan gender di Indonesia pun masih menjadi perbincangan hingga saat ini. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan perbaikan terhadap kesetaraan gender. Meski telah dilakukan berbagai upaya perlindungan melalui penerapan hukum internasional maupun nasional, namun latar belakang budaya di setiap negara akan tetap menjadi peran paling penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan non-barang. Dari aspek hukum ketenaga kerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik. Dengan dilatar belakangi hal tersebut, mosi yang akan ditarik pada sesi perdebatan kali ini adalah ketenaga kerjaan, buruh, dan upah dari kesetaraan gender. Kesetaraan gender selalu menjadi permasalahan di berbagai belahan dunia, begitupun negara kita, Indonesia. Pemberian upah terhadap sistem kesetaraan gender bagi tenaga kerja nyatanya menimbulkan pro dan kontra secara dilematis di tanah air. Maka dari itu, kedua belah pihak pro dan kontra pada sesi debat kali ini akan memaparkan pandangan serta argumen mereka terhadap mosi yang telah disebutkan. Sebelum kita masuk ke topik perdebatan, izinkan saya untuk membacakan teknik perdebatan siang ini. 1. Moderator sebagai chairperson dan timekeeper. 2. Sistem yang digunakan adalah debat Parlemen Asia. 3. Terdapat 2 tim yang terbagi menjadi pro dan kontra. 4. Tim terdiri dari 6 pembicara. 5. Setiap pembicara diberikan waktu selama kurang lebih 5 menit. 6. Setiap tim diperbolehkan untuk membawa hukum. 7. Pendukung diberikan keleluasaan untuk memberikan argumentasinya pada pembicara kedua, ketiga, dan keempat. 8. Replace place disampaikan pembicara pertama, kedua, dan ketiga atau keempat. 9. Diperbolehkan untuk mengajukan instruksi antara menit ke-1 dan ke-4 dan hanya diperbolehkan kepada pembicara utama. 10. Pembicara diberikan hak untuk menolak instruksi sebanyak 2 kali pada waktu ia menyampaikan argumentasinya. Terakhir, pihak yang akan mengajukan instruksi akan dipersilahkan oleh moderator untuk melakukan instruksi setelah menerima 2 kali penolakan. Baiklah para hadirin yang terhormat, mari kita saksikan bersama-sama debat retorika kelas Q1 antara kelompok 3 dan kelompok 4. Perdebatan akan dimulai oleh penyampaian opening argumen atau perkenalan oleh tim pro kepada pembicara pertama dari tim pro. Waktu Anda 5 menit dan akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya persilahkan. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan anggota pro, yaitu saya sendiri Agisna Kausara, lalu ada Sahla Nur Anindya, Rizkia Irzi Ramadan, Anandatia, Neng Lutfia, dan Resya Maulana. Perbedaan gaji laki-laki dengan perempuan di dunia diukur oleh perusahaan Korn Ferry yang merilis Korn Ferry Gender Pay Index. Di beberapa negara, terdapat perbedaan gaji pekerja laki-laki dan perempuan. Contohnya di Brazil, laki-laki memperoleh gaji 26,2% lebih tinggi dibandingkan pekerja perempuan. Di Tiongkok misalkan, laki-laki mendapatkan gaji 12,7% lebih tinggi dari perempuan. Kondisi ini juga terjadi di Amerika Serikat, yaitu laki-laki mendapatkan gaji 17,6% lebih tinggi dari perempuan. Arab Saudi selisih 22,2%, Jerman 16,8%, dan Inggris 23,8%. Secara global, laki-laki memperoleh gaji rata-rata 16,1% lebih tinggi dibandingkan perempuan. Korn Ferry menyimpulkan alasan sebenarnya perempuan dibayar lebih rendah daripada laki-laki belum tentu karena diperlakukan tidak adil. Meski kondisi itu mungkin terjadi di beberapa perusahaan, sehingga masalah kesenjangan gaji bukan hanya masalah upah atau gender. Ketimpangan gaji pekerja laki-laki dan perempuan terjadi terkait perempuan bekerja di industri bergaji tinggi, dan jauh lebih kecil kemungkinan mereka menduduki jabatan penting di suatu perusahaan. Terima kasih. Ya, baik, kepada tim Pro Agisna Kausara, waktu Anda tersisa 3 menit 30 detik. Apakah ingin dilanjut atau sudah cukup? Sudah cukup.
Baik, terima kasih. Selanjutnya, penyampaian opening argumen dan perkenalan tim oleh tim kontra kepada pembicara pertama oleh tim pro. Waktu Anda 5 menit dan akan dimulai saat Anda mulai berbicara. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan waktunya. Di sini izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan anggota dari tim kontra. Ada saya sendiri, Akila Fitrasya, Sinta Aulia, Kesha Mayasta, Fatia Aulia, Atanasia Zelda, dan yang terakhir Ahmad Rizky. Selanjutnya, akan saya lanjut dengan argumen pembuka. Dalam penerimaan upah, selalu terjadi kesenjangan yang diterima oleh pekerja laki-laki dan perempuan yang memiliki jabatan, tingkat pendidikan, dan tingkat keterampilan yang sama di perusahaan. Diskriminasi menjadi penyebab utama kesenjangan upah real menurut gender, terutama pada penerima upah yang rendah. Fakta ini menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap keterampilan perempuan di pasar kerja. Selain itu, pekerja perempuan sulit untuk mencapai jabatan yang sama dengan laki-laki, baik di negara berkembang seperti Indonesia maupun di negara maju. Sebagai landasan operasional dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, selain Undang-Undang Ketenagakerjaan, diatur juga lebih lanjut dalam PP Nomor 8 Tahun 1981 tentang pelindungan upah yang menegaskan bahwa dalam menetapkan upah tidak ada diskriminasi antara buruh laki-laki dan buruh wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya. Yang dimana seharusnya hal ini tuh bisa menjadi landasan utama bahwa upah untuk pekerja laki-laki dan perempuan harus adil. Bagaimana bisa seorang laki-laki dan perempuan memiliki tanggung jawab pekerjaan yang sama, namun mendapatkan upah yang berbeda hanya karena alasan gender? Masalah lainnya yaitu mayoritas di Indonesia, perempuan banyak bekerja di sektor informal, serta banyak perempuan dengan kemampuan yang sama dengan laki-laki tetapi digaji lebih rendah. Ketidakjelasan aturan kerja, penggajian yang tidak proporsional, jaminan kesehatan yang kurang memadai, dan hukum tidak menyentuh pada sektor informal. Kondisi perempuan masa kini secara umum memang sudah jauh lebih baik ketimbang di era Kartini. Perempuan bisa membaca, sekolah, bekerja, dan berkarya. Betul, sejumlah perempuan bisa menggapai prestasi melampaui rekannya lelaki. Namun, ini masih lebih umum jadi pengecualian daripada hal yang lazim. Kenyataannya, ada kesenjangan upah yang cukup mencolok untuk lelaki dan perempuan. Data Global Gender Gap Report 2015 menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-92 untuk tingkat kesetaraan gender dengan gaji rata-rata yang diperoleh pria per tahun sebesar 14.000 US dollar, namun perempuan hanya memperoleh sekitar 6.000 US dollar per tahun. Sebuah studi yang dilakukan menemukan ketimpangan gaji antara perempuan dan laki-laki pada sekitar 300.000 sampel dari Indonesia adalah 12,36%. Artinya, pekerja perempuan digaji hanya 87,64% dari rekan kerja laki-laki. Sebenarnya, jika ditanya mengenai kesetaraan ini, pahlawan emansipasi wanita kita, Raden Ajeng Kartini, telah membuktikan bahwa wanita memiliki kesamaan dengan pria, yang dimana sering kita peringati pada tanggal 21 April. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Kepada tim kontra Akila Fitrasya, waktu Anda masih tersisa 1 menit 50 detik, ataukah sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baik. Masing-masing kelompok telah memberikan opening argumen dan perkenalan kelompok. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan argumen utama. Saya mulai dari tim pro. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kepada tim pro, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Beberapa lapangan kerja tertentu menawarkan upah yang lebih tinggi karena memiliki resiko kerja yang lebih tinggi atau tingkat kenyamanan kerja yang lebih rendah. Jadi, jika laki-laki lebih bersedia untuk mengambil resiko kerja yang lebih tinggi, sedangkan perempuan lebih menyukai pekerjaan yang beresiko rendah, maka upah laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan upah perempuan. Dari perbedaan upah tersebut, bukan disebabkan oleh adanya diskriminasi upah, namun disebabkan oleh perbedaan selera antara laki-laki dan perempuan dalam memilih lapangan pekerjaan. Sehingga wajar saja upah laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Selain itu, dari segi pekerjaan bukan hanya dari perkantoran ataupun pegawai biasa, pada sektor pertanian, kehutanan,
dan perikanan menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan mendapatkan upah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan tenaga kerja laki-laki. Perbedaan upah tersebut disebabkan adanya perbedaan jam kerja antara tenaga kerja laki-laki dan tenaga kerja perempuan di sektor pertanian tersebut. Bisa dibandingkan bahwa sebesar 33 jam per minggunya itu dilakukan oleh laki-laki. Oleh perempuan. Dan untuk laki-laki sebesar 41 jam per minggunya. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja perempuan pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tergolong tenaga kerja setengah pengangguran. Oleh sebab itu, perbedaan upah yang cukup tinggi pada sektor tersebut dinilai wajar karena adanya jumlah jam kerja yang berbeda pada kedua jenis tenaga kerja tersebut. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, kepada tim Pro Anandatia, waktu Anda tersisa 2 menit 55 detik, ataukah sudah cukup? Cukup. Ya, baik. Langsung saja, mari kita dengarkan ulasan argumen pembalasan dari tim kontra untuk pembahasan utamanya. Kepada tim kontra, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kepada tim kontra, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Permasalahan kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan masih banyak diperbincangkan di berbagai negara termasuk Indonesia. Walaupun berbagai perlindungan telah diupayakan melalui produk-produk hukum internasional maupun nasional. Namun, latar belakang budaya di suatu negara akan tetap berperan penting dalam upaya mencapai kesetaraan gender dalam bidang ketenagakerjaan. Ketika kesenjangan upah antar gender yang terjadi sudah terlalu luas dan membesar, maka para pekerja ataupun anggota keluarga pekerja, serikat pekerja, asosiasi pengusaha, perusahaan, partai politik, bahkan DPR dan pemerintah dapat mengambil tindakan dan melakukan sesuatu untuk menanggulangi masalah tersebut. Ketika Anda, sebagai seorang perempuan, mendapatkan upah yang kurang dari rekan laki-laki Anda, dan untuk pekerjaan yang sama dengan keterampilan yang sama, apakah itu adil? Berdasarkan laporan The Global Gender Gap Report 2016, dari 144 negara cakupan di tahun 2016, hanya 59% dari negara yang menunjukkan penurunan kesenjangan antar gender di bidang ekonomi. Laporan tersebut juga mencatat bahwa secara global ada kesenjangan upah antar gender di pekerjaan buruh dengan upah perempuan hampir setengah dari upah laki-laki. Tidak hanya secara global, isu kesetaraan upah antar gender juga di Indonesia masih menjadi isu yang sangat penting dibandingkan dengan negara lain. Indonesia masih berada di peringkat yang rendah dalam hal kesetaraan. Menurut beberapa penelitian secara global, wanita memperoleh gaji 24% lebih kecil daripada pria. Salah satu penyebab dari kesenjangan gaji ini adalah karena pria dinilai lebih layak untuk menerima gaji yang lebih besar karena harus menjadi tulang punggung keluarga, terutama di negara-negara yang menganut budaya patriarki seperti Indonesia. Pandangan seperti ini dianggap sebagai hal yang wajar, karena laki-laki ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan utama termasuk dalam keluarga. Padahal, pada kenyataannya, menurut hasil riset tidak sedikit wanita yang menjadi tulang punggung dan menafkahi keluarga. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, cukup singkat padat lugas pernyataan dari tim kontra. Waktu Anda tersisa sekitar 2 menit 35 detik, ataukah sudah cukup? Sudah cukup. Ya, baik, selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pembalasan dari tim pro terhadap tim kontra. Kepada tim pro, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kepada tim pro, saya persilakan. Terima kasih moderator telah memberikan waktunya untuk mengajukan argumen saya. Akar permasalahan perbedaan gaji antara pria dan wanita bukanlah karena wanita dan pria tidak memperoleh gaji yang semestinya pada posisi pekerjaan yang sama, namun lebih kepada adanya ketidakseimbangan tenaga kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah lebih banyak pria berada pada posisi senior, manajemen perusahaan di sektor dan fungsi pekerjaan yang bergaji lebih tinggi, sedangkan wanita lebih banyak berada pada posisi pekerjaan yang lebih rendah di perusahaan. Perempuan di banyak negara rata-rata memiliki upah per jam jauh di bawah rekan kerja laki-laki. Mereka
perbedaan upah ini bervariasi sebanyak 10-40% dibandingkan dan di rata-rata dari seluruh penduduk yang bekerja dibagi berdasarkan gender. Secara formal, perbedaan ini dicatat, tapi apakah ini adil? Tidak selalu adil. Pada prakteknya, perempuan tampil lebih sulit. Ya. Boleh? Boleh. Seperti yang kita ketahui, bahkan di tempat saya tinggal di sini, bahwa antara perbedaan jam kerja itu antara yang lembur atau tidak, itu antara perempuan dengan laki-laki itu sama. Jadi kenapa harus adanya perbedaan antara upah yang laki-laki dengan perempuan? Jika hanya mengenai jam kerja seperti itu. Terima kasih. Dilanjut lagi ya dengan argumen saya. Secara formal perbedaan dicatat, tapi apakah ini adil? Tidak selalu adil. Pada prakteknya, perempuan tampak lebih sulit untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Para pekerja perempuan ini memiliki pekerjaan yang lebih banyak. Bukan hanya pekerjaan untuk mencari uang, akan tetapi perempuan juga mempunyai pekerjaan rumah tangga. Belum lagi kasus di mana perempuan terkadang dilecehkan secara seksual oleh laki-laki, dengan konsekuensi karir. Banyak pekerjaan perempuan yang meninggalkan pekerjaan karena stres dengan hal ini. Selain kasus pelecehan seksual, masih banyak lagi alasan bagi para perempuan berpindah kerja atau memilih karir yang berbeda. Baik laki-laki maupun perempuan menganggap pilihan karir yang berbeda ini cukup normal. Namun, konsekuensi jangka panjang dari pilihan karir perempuan yang berganti-ganti adalah pendapatan mereka akan selalu di bawah pekerja laki-laki. Problematika mengenai kesenjangan upah antara pekerja perempuan dan laki-laki tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya masih rendahnya pengetahuan dan pemahaman pekerja perempuan mengenai hak yang dimilikinya. Ketidakpahaman pekerja perempuan mengenai hak yang dimilikinya tersebut seringkali dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengabaikan dan melakukan penyelewengan. Selain itu, stereotipe bahwa pekerja perempuan syarat akan keterbatasan. Tidak sebagaimana pekerjaan pria juga ikut menjadi penyebab terjadi kesenjangan upah berdasarkan gender. Stereotipe tersebut menilai perempuan sebagai pencari nafkah sekunder, boleh memperoleh upah yang lebih rendah dari laki-laki. Selanjutnya, saya akan kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari tim kontra terkait pernyataan tim pro barusan. Kepada tim kontra, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kepada tim kontra, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatan dan waktunya. Di sini saya akan menanggapi mengenai tanggapan dari tim pro. Seperti yang kita ketahui, kesetaraan gender itu merupakan suatu pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan dari setiap manusia tanpa melihat latar belakang, khususnya dari gender itu sendiri. Contohnya seperti topik yang kita bawakan pada hari ini, yaitu tentang ketenagakerjaan, bahkan terdapat di dalam undang-undang, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 5, yaitu setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Berarti di dalam pasal ini juga ditegaskan bahwa untuk penerimaan upah setiap orang, baik itu mau wanita ataupun laki-laki, harus menerima upah yang sama. Tadi saya melihat dan mendengar dari tim pro bahwasannya terjadi disebutkan bahwa adanya terjadi pelecehan seksual yang terjadi pada wanita. Berarti dari hal itu kita bisa menanggapi masih terjadinya kesenjangan antara gender perempuan dan laki-laki, di mana masih adanya terjadi sifat merendahkan wanita. Jadi dari situ kita harus lebih memperhatikan, lebih concern lagi gitu. Dari upahnya saja masih banyak terjadi perbedaan, dan di sini juga wanita masih mendapatkan interupsi ditolak, perempuan masih mendapatkan hal yang tidak mengenakan seperti pelecehan seksual tadi. Dan dari menurut riset Accenture tahun 2018, kesetaraan dalam lingkungan kerja bisa menjadi kunci penggerak inovasi, yaitu contohnya bisnis perusahaan dapat meningkat secara signifikan bila adanya kehadiran satu perempuan di posisi manajemen senior. Interupsi, boleh, silakan. Baik, izin interupsi. Besarnya gaji yang diputuskan berdasarkan negosiasi itu bisa dilakukan pas awal pekerjaan, contohnya ketika wawancara. Nah, perempuan, lantas mengapa perempuan tidak mengusulkan untuk mendapat gaji lebih tinggi dari laki-laki? Mengapa hanya
mengandalkan dengan gaji rata-rata di kota tersebut, atau bisa dikatakan gaji yang sama dengan karyawan lainnya. Kenapa perempuan tidak menginginkan atau menegosiasi kepada pewawancara bahwa dia ingin mendapat gaji lebih tinggi dan setara dengan laki-laki? Baik, terima kasih. Mungkin saya lanjutkan. Mungkin terjadinya perbedaan upah itu sendiri belum tentu dari hasil negosiasi wawancara. Bisa saja perusahaan tersebut memang sudah menentukan gitu. Jadinya terjadi perbedaan upah. Dan ini merupakan hal yang miris karena terdapat juga di pasal 88A ayat 1 dan 2 itu pekerja laki-laki Indonesia itu mendapatkan upah 6,04% dan sementara pekerja perempuan hanya 4,96%. Ini terjadi perbedaan yang sangat signifikan dan perbedaan penerimaan upah ini bukan saja karena bisa terjadi di wawancara, bisa saja karena adanya aturan dan aturan dari perusahaan yang mengatur untuk penerimaan upah ini bisa terjadi berbeda. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke moderator. Ya baik, situasi sudah agak mulai memanas karena terjadi 2 kali interupsi. Selanjutnya mungkin akan kita dengarkan bersama-sama pernyataan dari pembicara tim pro kepada tim pro. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kepada tim pro saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Dapat kita lihat dalam lapangan pekerjaan saat ini, meskipun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam bekerja, akan tetapi perempuan memiliki hak yang lebih istimewa dibanding laki-laki. Salah satunya adalah hak istirahat haid. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 81 Ayat 1, pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit pada waktu haid, hak ini menunjukkan bahwa hak perempuan lebih istimewa, dan hak ini juga tidak dapat didapatkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, wajar saja jika upah laki-laki lebih besar, karena mereka tidak memiliki hak seistimewa perempuan. Selain itu, perempuan juga mereka cenderung mengambil waktu yang lebih singkat dibanding laki-laki. Ketika bekerja, mereka lebih mementingkan urusan rumah tangga dibanding pekerjaan, sehingga dapat adanya perbedaan upah itu hal yang wajar, karena laki-laki hanya fokus terhadap pekerjaan itu sendiri. Baik, terima kasih. Ya baik, kepada tim pro, Sahla, waktu Anda masih tersisa banyak sekitar 3 menit 40 detik, ataukah sudah cukup? Baik, mungkin sudah cukup. Lanjut saja, mari bersama kita dengarkan selanjutnya pernyataan dari pembicara keempat, tim kontra. Kepada tim kontra, waktu Anda 5 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kepada tim kontra, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sudah dijelaskan bahwa tadi mengenai cuti haid ataupun cuti yang lainnya bagi seorang perempuan. Nah, jika masalah cuti wanita dikatakan mempunyai peluang yang lebih besar, lebih lama, maka perusahaan tersebut merasa merugikan karena adanya seorang perempuan. Kenapa? Balik lagi, kenapa seorang perempuan tidak, dan dengan perusahaan itu tidak mengajukan kesepakatan bersama di awal-awal sebelum akan melakukan pekerjaan terkait dengan cuti haid ataupun cuti wanita melahirkan ataupun cuti yang lainnya. Mungkin bisa dengan tidak memposisikan bagaimana pekerjaan wanita yang di atas laki-laki agar setara dengan gaji mereka dan tidak mempersalahkan persoalan yang tersebut terkait dengan cuti tersebut. Tapi mengapa mereka malah memposisikan dengan pekerjaan yang sama tetapi dengan gaji yang berbeda? Ya baik, apakah sudah cukup argumennya, Sinta? Masih terdapat waktu sekitar 3 menit 50 detik? Cukup. Cukup. Baik, langsung saja kita lihat bantahan argumen dari tim pro kepada tim pro pembicara 5.
Saya persilakan waktu Anda dimulai 5 menit ketika Anda mulai berbicara. Oke, menurut saya jika gaji laki-laki itu lebih besar daripada gaji wanita, itu hal yang wajar menurut saya. Dilihat dari kemampuan otot atau tenaganya perempuan di dalam tubuhnya wanita hanya memiliki 35% dari tubuhnya ototnya itu. Sedangkan untuk laki-laki ototnya memenuhi 45% di dalam tubuhnya. Perbedaan jumlah otot perempuan dan laki-laki itulah yang menyebabkan laki-laki mempunyai fisik yang lebih kuat dari perempuan. Sehingga untuk aktivitas bekerja, laki-laki lebih kuat dibanding perempuan. Hal ini yang menyebabkan terjadinya perbedaan upah karena perempuan hanya bekerja pada aktivitas yang lebih ringan. Ada pula yang lainnya. Jika gaji laki-laki lebih besar daripada perempuan, itu hal yang wajar. Karena apa? Karena laki-laki lebih memiliki tanggung jawab yang besar dibanding wanita, terutama dalam memenuhi kewajiban dalam menafkahi keluarganya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan tiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang ada dalam rumah tangganya, terutama terhadap istri dan anak-anaknya dalam memberikan mereka nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidupnya. Jika perempuan dan laki-laki itu bercerai dan mereka memiliki anak, maka anak itu harus tetap dinafkahi oleh bapaknya. Jika bapaknya meninggal, siapa yang harus bertanggung jawab dengan anaknya? Yaitu keluarga laki-lakinya. Dan jika laki-laki itu belum menikah, ditolak dulu. Jika laki-laki itu belum menikah, maka laki-laki harus mempersiapkan mahar kepada sang istri. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 4 yang artinya, berikanlah mahar atau mas kawin kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian yang wajib. Mungkin sekian. Interupsi. Ya, silakan. Ya, baik, menurut saya kesenjangan upah ini sering dilihat dari status seorang tersebut. Misalnya karena laki-laki adalah salah satu kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Lantas, bagaimana jika seorang wanita yang single parent? Nah, di mana mereka harus menafkahi keluarganya sendiri, dan apa masih harus perbedaan upah ini dilakukan hanya karena di satu sisi tanggung jawab yang besar. Nah, sedangkan wanita juga bisa memiliki tanggung jawab yang lebih besar, bahkan 2 kali lipat dari kewajiban yang seharusnya. Oke, baik. Tadi jika wanita itu single parent ya. Nah, kan menurut saya tadi, jika wanita itu dengan suaminya bercerai dan memiliki sebuah anak, si anaknya itu masih tetap kewajiban seorang suami. Jadi ketika sang istri gajinya lebih kecil, tetap saja si anak itu adalah kewajiban sang suami. Jika suaminya meninggal, nah si anaknya itu untuk membiayai si anaknya itu adalah kewajiban dari keluarga sang suami. Dalam interupsi. Ya. Baik. Tapi di sekitaran wilayah saya, kebanyakan yang kalau misalnya udah single parents terus ayahnya pergi itu ya udah pergi aja gitu. Kebanyakan yang membiayain pendidikannya malah si wanita itu, si istrinya itu. Oke, berarti itu adalah laki-laki yang tidak bertanggung jawab ya. Iya, berarti itu kan upahnya harusnya sama kan? Iya, tetapi sih kan tidak semuanya seperti itu. Ya, tapi kebanyakan seperti itu. Interupsi. Ya, baik. Interupsi kepada Sinta. Interupsi terkait yang Neng katakan tadi, balik lagi kan yang kita bahas itu terkait dengan kesetaraan gender antara pekerja dan upah. Jadi balik lagi di sini tidak ada yang namanya antara yang lebih utama antara laki-laki dengan seorang perempuan.
Tetapi yang ditegaskan di sini adalah bahwa adanya hak untuk mendapatkan upah yang sama antara perempuan dengan laki-laki. Terima kasih. Ya, baik. Apakah itu sebuah data yang valid, tim kontra, untuk mempertanyakannya kepada tim pro? Ya. Apakah data tersebut valid? Ya, tadi pertanyaan tadi Sinta, coba ulang lagi. Mohon maaf. Bukan pertanyaan, lebih ke menegaskan lagi ya. Bahwa yang kita ambil itu terkait dengan judulnya, yaitu kesetaraan gender antara upah ketenaga kerjaan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan yang tadi Neng bahas itu antara yang paling utama antara laki-laki dengan perempuan. Tetapi ditegaskan lagi bahwa di sini tidak ada yang namanya yang paling utama antara laki-laki dengan perempuan, yakni bahwa si perempuan dan si laki-laki harus mendapatkan upah yang sama, apalagi pekerjaan yang sama, serta keterampilan yang sama. Terima kasih. Ya baik, waktu untuk tim pro sudah lewat dari 5 menit, saya cukupkan. Lanjut langsung ke pembahasan tentang tim kontra kepada tim pembicara kelimanya. Saya persilahkan tim kontra, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Oke, terima kasih kepada moderator yang telah memberi waktu pada saya untuk berbicara. Jadi langsung saja saya ingin menyampaikan pendapat saya dari kelompok saya sendiri, yaitu masih terlihat jumlah upah yang timpang antara laki-laki dan perempuan. Dengan laki-laki seringkali mendominasi atau lebih tinggi dibanding perempuan. Hasil search saya dari womannet.magdalena.com mendapatkan yaitu ada seorang perempuan bernama Septiana, umur 31 tahun, seorang karyawan swasta di sebuah perusahaan hubungan masyarakat di Jakarta, misalnya, menyatakan pernah menemukan perbedaan upah di kantor lamanya. Ia berkata, di level manajerial yang sama, yang laki-laki lebih besar dari perempuan. Saya sangat tidak setuju sih, karena beban kerjanya yang sama, kenapa dibedakan gajinya? Ini membuktikan bahwa kesenjangan upah perempuan masih belum terselesaikan. Alasan kelompok kami tidak setuju dengan hal tersebut tentu dilandasi dengan beberapa faktor. Yang pertama dan paling utama yaitu kesenjangan upah bertentangan dengan nilai kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengapa saya katakan demikian? Karena hal tersebut tentu sangat tidak adil dan sangat merugikan para kaum karyawan perempuan. Dengan jabatan yang sama, sistem kerja yang sama, dan waktu kerja yang sama, seharusnya ada kesamaan antara upah karyawan perempuan dan laki-laki. Bukan hanya itu, dalam HAM juga dijelaskan bentuk HAM pada hak ekonomi, hak sosial, dan budaya bahwa harus adanya hak untuk bekerja dan hak atas upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Jika HAM ini dilanggar, akan ada bentuk pelanggaran seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya baik, terima kasih kepada tim kontra Ahmad Rizky Setiawan. Waktu Anda tersisa 3 menit. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Ya, kepada hadirin yang bersama, sesi sebelumnya ada interupsi sebanyak 2 kali yang belum sempat terbalaskan atau terjawabkan. Kepada tim pro dan tim kontra yang tadi belum menyelesaikan interupsinya, saya persilakan untuk menambahkan waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya yang belum menjawab interupsi dari teman-teman kontra ya tadi. Tadi ada kata Sinta Aulia yang menegaskan bahwa kita lebih menekankan bahwa kita itu harus sama wanita dan pria dalam upah gaji, dalam upah itu. Tapi kan kita tuh tim pro ya, tim pro. Jadi saya harus menegaskan bahwa perbedaan gaji antara perempuan dan laki-laki itu tidak boleh sama. Tadi seperti yang dijelaskan bahwa selain saya menegaskan juga, saya juga sudah menjelaskan ya. Terus instruksi yang kedua dari Patia ya. Jika seorang suami meninggalkan anaknya
perbuatan suami yang meninggalkan istri dan anaknya tanpa kabar berita dan nafkah lahir batin merupakan suatu pelanggaran atas kewajiban terhadap istri dan melanggar kewajiban suami sebagai orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Jadi jika ada orang yang seperti itu, sebentar. Jika ada orang yang seperti itu, kalian boleh melaporkan jika ada bukti-buktinya ke kepolisian dengan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Oke, seperti itu saja. Interupsi. Ya. Ya, jadi maksud saya itu berarti kan kalau misalnya ini kan tentang tenaga usaha, tenaga kerjaan. Jadi saya menekankan bahwa di sini tuh seharusnya gaji antara laki-laki dan perempuan itu tidak harus dibedakan. Karena ya itu tadi sebagai contohnya ada sebagian laki-laki yang meninggalkan anaknya tanpa upah sedikit pun. Jadi saya menekankan kembali bahwa harusnya gaji antara laki-laki dan perempuan itu sama. Menurut saya tidak sih ya. Interupsi. Karena bentar. Karena ya tadi habis. Apakah perlu tambahan waktu rekan-rekan semua? Boleh. Perlu. Ya, baik. Saya akan menambahkan waktu sekiranya 2 menit. Apakah cukup? Saya rasa cukup. Waktu 2 menit dimulai ketika tim pro berbicara. Saya persilakan tim pro. Saya menjawab dulu yang Fatia tadi ya. Saya tidak setuju dengan itu karena apa? Karena laki-laki di dalam Islam adalah seorang pemimpin yang wajib menafkahi seorang istri dan anaknya. Dan terus dalam tenaga juga wanita hanya memiliki otot 35% dan laki-laki memiliki ototnya 45% sehingga memiliki perbedaan upah dalam jenis itu. Nah, jika ada laki-laki mungkin yang meninggalkan anak-anaknya sehingga wanita itu menjadi single parent dan tidak menafkahi lahir batin kepada anaknya itu boleh diajukan hukuman. Interupsi. Oke, silakan. Silakan. Baik, menurut Otot, saya menemukan bahwa artikel dari hellosehat.com di sebuah penelitian yang dilaksanakan oleh tim ahli dari Universitas of Colorado menunjukkan bahwa wanita ternyata memiliki ketahanan hingga dua kali lipat lebih besar daripada pria. Penelitian lain juga dalam The Indian Journal of Medical Research juga mengungkapkan hal yang serupa, bahwa wanita ototnya lebih mampu ketahanan dibandingkan laki-laki. Bagaimana itu? Nah, menurut saya ya, jika pertahanan dengan kekuatan agak berbeda sih ya gitu. Jika kekuatan misalnya nih, dalam cuci piring lah gitu ya, di restoran. Mungkin laki-laki lah, mungkin karena tenaganya besar gitu, bisa membawa makanan banyak gitu. Cuci piring ya. Cuci piring, nah gitu. Bentar. Dalam cuci piring, nah laki-laki kan bisa tuh membawa piring lebih banyak gitu daripada wanita, walaupun wanita emang memiliki kekuatan yang lebih besar, bukan kekuatan ketahanan yang lebih besar gitu ya. Tapi kan kalau laki-laki memiliki tenaga yang lebih besar gitu, gitulah. Baik, izin menambahkan. Ya baik, silakan tim pro Sahla menambahkan argumentasi atau menguatkan argumentasi dari rekan Anda Neng Lutfia. Saya persilakan waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, bisa dilihat ketika setelah melahirkan, ibu berkarir 8 kali lebih mungkin menjaga anak-anak yang sakit, sehingga bisa dikatakan bahwa kefokusan seorang perempuan itu lebih cenderung sedikit dibanding laki-laki. Sedangkan laki-laki akan memiliki kefokusan yang lebih tinggi dibanding perempuan. Sehingga hal itu menjadi pengelompokan yang baik dalam pekerjaan, dan hal itu juga yang dapat menjadi
perbedaan mengapa upah laki-laki menjadi lebih besar dibanding perempuan. Interupsi. Baik, saya izinkan. Oke, baik, terima kasih Sahla. Di sini mungkin menurut pendapat saya ya, pada prakteknya tuh perempuan tampaknya emang lebih sulit untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Tapi lalu para pekerja perempuan ini juga memiliki pekerjaan loh yang lebih banyak daripada laki-laki. Bukan hanya pekerjaan, tapi juga untuk mencari uang saja. Tapi akan tetapi ini perempuan juga memiliki atau pekerjaan yang dimana mereka juga mengurus rumah tangga, seperti mengurus anak dan lainnya. Belum lagi kasus nih di mana perempuan kadang dilecehkan juga oleh laki-laki dan konsekuensinya karirnya sendiri. Jadi banyak pekerja perempuan juga nih yang stres dengan yang hal konsekuensi jangka panjang nih untuk perempuan pasti berpindah pekerjaan ke sana ke sini, tapi tanpa disetujui sama perusahaan bahwa katanya tetap saja meskipun dilecehkan atau tidak, katanya laki-laki lebih condong untuk katanya tenaga kerja yang emang upahnya harus lebih besar daripada perempuan. Tapi saya tidak setuju karena banyak perempuan yang merasa stres karena laki-laki tersebut melecehkan atau sampai perempuan tersebut pindah. Ya, baik. Kita akan memasuki sesi replace, please, yaitu closing statement. Silakan berikan pernyataan terkuat Anda pada kesempatan kali ini. Kepada kelompok pertama, kelompok tim pro, waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kepada tim pro untuk closing statement-nya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Kesimpulannya adalah dari kelompok pro yaitu akar dari permasalahan perbedaan gaji antara pria dan wanita bukanlah karena wanita dan pria tidak memperoleh gaji yang semestinya pada posisi pekerjaan yang sama, namun lebih kepada adanya ketidakseimbangan tenaga kerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal ini adalah lebih banyak pria berada di posisi senior, manajemen perusahaan di sektor dan fungsi pekerjaan yang bergaji lebih tinggi, sedangkan wanita lebih banyak berada pada posisi kerja yang lebih rendah di perusahaan. Lalu, pada kenyataannya di lapangan kerja, meskipun perempuan memiliki tanggung jawab yang sama dengan laki-laki dalam kerja, akan tetapi perempuan memiliki hak yang lebih istimewa dibanding laki-laki. Salah satunya hak istirahat haid, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 81 Ayat 1. Pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Hak ini menunjukkan bahwa hak perempuan lebih istimewa dan hak ini juga tidak bisa didapatkan oleh laki-laki. Oleh karena itu, wajar sekali jika upah laki-laki lebih besar karena mereka tidak memiliki hak seperti wanita itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, kepada tim Pro Rizky Ayurzi, waktu Anda tersisa 3 menit 45 detik. Apakah dirasa sudah cukup? Ya, baik. Jika tidak ada penambahan. Izin menambahkan? Ya, baik. Silakan, tim Pro, Sahla. Baik. Ketika seorang perempuan ingin mendapat gaji lebih tinggi dan keinginan perempuan menjadi ibu rumah tangga juga, seperti yang dikatakan tadi bahwa perempuan juga memiliki tugas yang lebih berat seperti mengurus rumah tangga dan bekerja. Lantas, mengapa seorang perempuan tidak bekerja sebagai seorang pedagang saja di rumah? Hal itu bisa menjadi nilai lebih tinggi untuk perempuan sendiri, bisa mengurus rumah tangga dan mendapatkan gaji yang sesuai yang diinginkan dia. Seperti itu. Baik, selanjutnya mari kita saksikan dan dengarkan bersama balasan dari tim kontra terkait closing statement-nya. Silakan berikan pernyataan terkuat Anda pada kesempatan kali ini kepada tim kontra. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kepada tim kontra, saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih. Dengan demikian, saya tetap setuju dengan pendapat saya bahwa apa yang sudah saya riset juga di sini
level playing field antara laki-laki dan perempuan itu berbeda karena kondisi biologis perempuan yang ada saatnya ia hamil, melahirkan, dan juga menyusui. Namun perempuan juga perlu didukung dengan kebijakan, contohnya ketersediaan ruang laktasi dan children care di kantor. Terus di Indonesia juga ada cuti melahirkan tapi tetap dibayar. Di Kemenku juga ada kebijakan parental leave yang melalui KMK perusahaan gender di mana para suami juga bisa cuti 10 hari untuk menemani istrinya yang baru melahirkan. Terus perbedaan upah sering terjadi karena individu yang memiliki pengalaman kerja lebih atau melakukan pekerjaan yang sangat berkualitas dapat menerima upah lebih banyak daripada individu yang tidak ada pendidikan atau fresh gradu di pasar tenaga kerja. Di sini, situasi kesenjangan upah seperti ini adalah ilegal dan dianggap diskriminatif. Jadi, laki-laki dan perempuan yang melakukan pekerjaan yang sama harus dihargai dan juga diperlakukan dengan setara, dan juga menerima upah yang sama. Ini berarti bahwa jenis status pekerjaan karyawan, tetap atau karyawan kontrak, untuk durasi kerja mereka paruh waktu atau full time tidak bisa dijadikan alasan untuk remunerasi atau tidak sama. Terus, di sini juga pemerintah Indonesia menyampaikan bahwa laki-laki maupun perempuan di dunia kerja itu harus bekerja sama untuk mencapai lingkungan kerja yang produktif dan setara, seperti yang disampaikan dari artikel The Conversation pada 9 Januari 2020. Nah, untuk di sini, pada prakteknya perempuan tampaknya lebih sulit untuk mendapatkan upah yang lebih banyak. Lalu para pekerja perempuan memiliki pekerjaan yang lebih banyak daripada laki-laki, bukan hanya pekerjaan mencari uang saja. Akan tetapi perempuan juga mempunyai pekerjaan rumah. Belum lagi kasus di mana nih perempuan terkadang dilecehkan secara seksual oleh laki-laki. Lalu di sini kami sebelumnya juga bekerja pun sudah mencapai pendidikan yang setara dengan ketentuan pekerjaan, mendapat ijazah yang sah, dan kami juga menjadi sah-sah saja jika menuntut kesenjangan upah kami setara dengan para laki-laki. Mungkin segitu saja dari saya. Izin menambahkan, apakah boleh? Ya, baik. Silakan tim kontra Tanasha Zelda. Waktu Anda 2 menit dari sekarang. Baik, terima kasih moderator untuk kesempatannya. Saya tetap tidak setuju dengan tim pro dan saya tetap setuju dengan pendapat kami dari tim kontra. Bahwasannya kayak saya nggak setuju dari tim pro bahwa melihat hal ini dari segi perbedaan khususnya tenaga ataupun otot. Karena bila kita lihat lagi, kita analisis lagi, pasti ada terjadi perbedaan di antara wanita dan laki-laki. Namun bila kalau kita melihat dari perbedaan ini, dari perbedaan tenaga itu tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap mengedepankan kesetaraan gender, karena memang sudah diatur di undang-undang, dilanggarnya diskriminatif dalam hal kesenjangan karena kita tetap melihat kesetaraan walaupun terjadi perbedaan. Mungkin itu saja. Ya, baik. Saya rasa cukup. Tepuk tangan yang meriah untuk sesi debat kali ini semuanya. Hadirin yang terhormat, inilah debat akhir retorika kelas Q1 antara kelompok 3 dan kelompok 4 dengan mosi kesetaraan gender subtopik ketenagaan kerja buruh dan upah. Terima kasih atas argumentasi masing-masing dari tim pro dan tim kontra. Saya Niken Arisandi selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam penyampaian debat pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada